صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, kurang banter sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qurrati a'yunina Muhammad imamil anbiya wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Pertama-tama dumateng para habaib, khususnya Al-Habib Muhammad Al-Kaf wal Habib Ali bin Muhsin Ba'agil, mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur para habaib sehingga bisa selalu menggiring kita, membarengi kita, menggandeng kita untuk kenal kalih Gusti Allah, kenal kalih Rasul sallallahu alaihi wasallam, sareng-sareng sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang insyaallah dengan berkat sholawat akan memberikan buah syafaat baginda Nabi Muhammad, yang insyaallah dengan berkat sholawat kita akan masuk ke dalam surga bareng dengan Nabi besar Muhammad. Sing jenenge surga niku Pak Bu, nek seumpami surga itu walaupun banyak dari kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk para penghuni surga, tapi tidak bakal enak surga nek kula lan panjenengan sedaya boten saged kumpul satu surga bareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Kenikmatan surga niku bertambah dan bertambah nikmat nek bareng kalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sing ngarang kitab Maulid Syamtud Duror yang barusan kita baca ini, yang bernama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di bait qosidahnya secara jelas, beliau mengatakan fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Beliau mengatakan fi jannatin,
masyagani min wasfiha, bukanlah kenikmatan surga yang membuat aku rindu untuk masuk di dalamnya, illa likaunil hibbi fiha khayyama, kecuali yang membuat saya rindu untuk masuk ke dalam surga karena beliau Nabi Muhammad tinggal di dalam surga. Jadi seandainya surga bukanlah tempat Nabi Muhammad tinggal, saya tidak akan pernah rindu dengan surga. Jadi kenikmatan surga terbesar yang kita harus dapatkan ialah surga yang mana di situ adalah tempat beliau Nabi Muhammad. Apa meneh jenenge swarga iku lak ana tingkatane. Surga itu ada 7. Ada surga Darussalam, ada surga Adan, ada surga Firdausil A'la, paling tinggi. Makanya kita di sini sholawatan, semangat untuk sholawatan, tujuannya cuma satu, kepengen masuk surga bareng Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat niku pernah datang sowan kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Sahabat niku punya kebiasaan, beberapa sahabat punya kebiasaan, nek sumpek obate melihat wajah Nabi Muhammad. Sebagian dari para sahabat nek sumpek lihat wajah Nabi Muhammad hilang sumpeknya. Suatu ketika ada sahabat yang lagi gundah gulana, akhirnya dia ketemu Nabi Muhammad, pergi ke rumah Nabi Muhammad, ingin cuman melihat wajah Nabi Muhammad. Tiba-tiba langsung niku sumpeknya dihilangkan oleh Gusti Allah gara-gara melihat wajah Nabi Muhammad. Nah, dan dia tiba-tiba setelah melihat Nabi Muhammad, setelah wajahnya gembira lagi, tidak lama sedih lagi. Nabi Muhammad heran, loh, wahai sahabatku, kenapa wajahmu kayak ngono? Dek mau sumpek, delok aku wis gak sumpek maneh. Saiki kok tak delok sumpek maneh. Dawuhe ke sahabat niki, wahai Nabi Muhammad, kalau di sini di dunia, saya kalau sumpek langsung pergi ke rumah jenengan, hilang sumpekku. Lah kalau di akhirat gimana? Seandainya saya masuk surga, tapi jenengan nabi, jenengan pasti kumpul dengan para nabi. Lah aku nek mlebu surga aku pasti paling bawah. Iya kalau masuk surga, kalau tidak masuk surga. Makanya Nabi SAW punya sabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan kumpul dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita punya kecintaan kepada beliau Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti yang perlu ditumbuhkan ialah rasa cinta kepada beliau Nabi Muhammad. Majelis seperti ini, majelis sholawatan, majelis yang berbunyi qasidah menyebutkan tentang beliau Nabi Muhammad adalah majelis yang insya Allah membuahkan hasil kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itu kita mudah-mudahan ditambahkan rasa cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad, diangkat derajat kita supaya menjadi derajat yang tinggi hingga kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Punya anak kemudian disunatkan, dibikin acara seperti ini merupakan acara yang sangat bagus, metode yang sangat bagus. Anaknya diajari untuk melakukan kewajiban Islam, melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Disunatkan itulah ajaran Islam, dan kemudian dibuat acara dan acaranya sama seperti ajaran Islam. Diadakan acara ini, acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah tujuan walinya ialah ingin mengajarkan kepada anak, memberitahukan kepada anak, iki lo nabimu Nabi Muhammad, iki lo nabimu, rasulmu Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah anak yang sudah dari awal dididik seperti ini, insya Allah nanti kelak tumbuh akan menjadi anak yang soleh.
berbakti kepada kedua orang tua. Pak, Bu, nek duwe anak tanggungan kudu diajari agama nggih. Jujur niki nek seumpama iso dipondokno walaupun cuma sebentar. Kenalno ilmu agama walaupun cuma sebentar. Kenalno Gusti Allah, kenalno Nabi Muhammad walaupun cuma sebentar. Soalnya nek jenengan cuman fokus ambek didik anak, oh sementing duniane genah. Nek seumpama anak niku dadi polisi, nek pas nyambangi kuburane jenengan, apa dikei surat apa? Surat tilangan. Nek gak paham agama kok akhir dadine ngoten. Tapi nih seumpama pernah mondok, pernah belajar ilmu agama, pernah belajar sama ustadz, hadir majelis, insya Allah faham bisa untuk baca Yasin ataupun Fatihah yang digunakan untuk hadiahnya kepada kedua orang tua. Nek jenengan ningali bagaimana cerita anak-anak dulu, nggih, anak-anak didikan para sahabat, seperti di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi Khalifatul Rasulillah, waktu itu mau perang Yamamah, perang dengan orang yang murtadin. Nabi itu ketika meninggal, ya, ketika Nabi meninggal banyak orang-orang yang murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka menganggap Nabi meninggal berarti sudah Islam selesai, tidak ada Islam lagi. Akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama perang tersebut dinamakan Perang Yamamah. Ada satu anak umurnya masih 11 tahun, niki ono asing umur 11 tahun. Nggih. Umur 11 tahun bilang sama bapaknya, "Pak, aku kepengen melu perang." Waduh, betik nggih. Umur 11 tahun pengen melu perang. Jere bapake, isik cilik nang. Melu perang wis kono lu main PS lah sampai blenger kono main PS nekeran ngono lebih kanca-kancamu. Mboten kula pengen melu perang, gak oleh isik cilik melu perang. Niku nangis, gero-gero, bengi iku sampai gak turu gara-gara nangis pengen melu perang. Lah bapake bingung deh. Anak iki berarti memang pengen banget melu perang. Sampai nangis loh. Dewangi nangis sampai subuh pengen melu perang, temenan pengen melu perang. Bingung bapak ini, ibu nggih bingung, lho iki anak iki pengen melu perang, piye sih? Dilaporkan ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifatul Rasulillah, saya punya anak ini pengen melu perang sampai nangis loh. Ngotot pengen melu perang. Terus gimana kula niki? Lho nek njaluk perang coba dites. Memang semangat atau boten dites, wis kayak belajar bela diri ngoten wis semangat. Nyerundang kono nyerundang ngene jenenge bocah cilik nggih. Akhirnya niku ya wis mau gimana lagi, daripada nangis terus gak mandek-mandek. Sudah ikutkan perang. Ya wis lah bismillah melu perang. Besok paginya nggih, besok pagi ketika sudah ditiupkan trompet tanda perjalanan mau hadir perang dimulai, berangkat untuk perang dimulai, niku bapaknya niku keluar rumah sambil bawa pedang dan perisai, baju zirah juga sudah siap dengan gagah berani. Tiba-tiba anaknya tadi juga keluar, kelutuk juga pakai baju zirah, pakai pedang, sudah siap bener-bener. Wes koyok gagah berani ngono, pokoknya mantep perang. Bapaknya niki nggih bingung, doh. Nang, kok iso kayak ngotot, kayak semangat bener mengikut perang. Iki apa sih sebetulnya? Tiba-tiba niki dirungokno nggih. Niki ajaran gawe kula lan panjenengan sedaya niki, penting niki. Anak ini tiba-tiba noleh kemana? Ke dalam rumah. Di situ ada ibu anak tersebut. Noleh sambil berkata, "Ya ummi, hei ibuku. Wahai ibuku, amma turidu an tuballigh salama ila Rasulillah." Ibu, ndak kepingin titip salam sama Kanjeng Nabi?
Ibuke lak bingung, titip salam kalih Kanjeng Nabi. Nabi pun sedo. Naam, Nabi pun sedo. Ini stushhitu, kalau saya sampai mati syahid nanti, fartaqar ruhi biruhin Nabi, maka rohku bertemu dengan roh Nabi Muhammad. Tak salamu tak sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tujuan awal bocah iki kepingin melu perang, kepingin mati syahid. Kenapa pengen mati syahid? Kepingin cepet-cepet ketemu Kanjeng Nabi. Umur 11 tahun loh wis kangen mbek Kanjeng Nabi. Kok bisa seperti ini? Karena mereka anak kecil ini dididik oleh orang tua. Orang tuanya mereka mulai kecil diajarkan, nak sampean ngertos Nabi Muhammad. Sinten niku Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang perangainya ganteng, wajahnya tampan, dan akhlaknya juga spesial. Nanti tidak lama lagi dikandani maneh, nak ngertos Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sinten? Kanjeng Nabi itu khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sama seperti Al-Quran. Akhirnya jenenge anak iki diceritani kayak model ngoten. Oh, Nabi istimewa kayak ngono ya. Kepingin cepet-cepet ketemu Kanjeng Nabi. Wah, kula niki cinta, padahal belum lihat Kanjeng Nabi wis cinta kalih Kanjeng Nabi. Makanya semua itu tergantung didikan orang tua. Nah, acara kayak ngoten kan saya. Acara sunatan digawe maulitan. Niki ngajari anak supaya cinta kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Dan banyak contoh-contoh dari kita punya ulama dan para wali ngajari anaknya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, jenengan ngertos perang Badar? Perang Badar. 313 orang muslim, musuh 12.000 orang kafir. Niku asline yo jelas sebetulnya kalah orang muslim kalau hitung-hitungan jumlah. Tapi orang muslim punya Allah. Nggih. Orang muslim punya Allah. Orang kalau sudah yakin Allah bersama dia, berapapun gak mundur. Wong Allah bersamanya. Itulah yang terjadi di perang Badar. 313 bisa ngalahkan 12.000 orang. Cuman kelebihan di perang Badar ada satu hikayat cerita. Waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan termasuk khalifah ketiga setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan kemudian baru Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini orang yang spesial. Sayyidina Utsman ini orang kaya, tetapi gak kedunian. Loh, orang kaya tapi gak seneng menggunakan hartanya. Sayyidina Utsman itu tipe orang sugih tapi duit gak tahu digawe. Loh, kok ngoten nggih? Uangnya itu tidak pernah jarang dipakai diri sendiri. Beliau kalau punya uang buat disodakohno. Itu tujuan beliau punya uang. Makanya wonten riwayat ada satu sahabat tidak punya uang dan kelilit utang. Datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, saya kelilit utang, tidak punya uang. Kata Nabi Muhammad, aku dewe ya gak duwe apa-apa. Wong Kanjeng Nabi itu kadang 3 hari gak makan. Tidak punya apa-apa Kanjeng Nabi. Tapi kata Nabi SAW, ad-da'i adal alal khair, orang yang nunjukkan jalan kebaikan, kafa'ilihi, orang itu yang menunjukkan tadi sama seperti orang yang mengerjakan. Jadi jenengan tidak ngerjakno tapi nunjukno orang supaya ngerjakno, jenengan podo mbek ngerjakno. Kanjeng Nabi nduduhno, wis iki lho sampean ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini punya harta, minta ke dia, bilang saya yang nyuruh. Selesai niki tiang langsung berangkat ten griyane Utsman bin Affan. Tapi sebelum ngetuk pintu, gak sengaja tiang niki krungu pembicaraan antara Utsman bin Affan dengan istrinya. Bahas apa? Bahas lampu cempluk. Ngerti lampu cempluk nggih? Ngertos nggih? Lampu sing isih gawe minyak niku lho. Lampu napa niku? Teplok, kaplok nggih. Sik ngoten nggih. Lah
niku kata si Sayyidina Utsman, iki minyaknya aja akeh-akeh. Ngonek kakean ngentekno minyak. Kok tuku maneh. Loh. Pokoknya aja akeh-akeh. Niki sing tiyang niki, lho, iki wong sugih tapi sik bingung mbek minyak. Mikir dah. Terus aku mosok pe dikeki dhuwit nek ngene carane. Mbek minyak awake dhewe ae sik medite kaya ngono. Tapi berhubung iki suruhane Kanjeng Nabi, wis gak apa-apa wis tak coba ae. Diketok pintune, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintune, terus wonten napa? Niki ada pesan dari Kanjeng Nabi. Niku diceritakno masalah DE. Kata Sayyidina Utsman, tunggu sebentar. Ngambil uang 1 juta padahal butuhnya cuma 500.000 anggap. Niki 500.000 dari Kanjeng Nabi, 500.000 dari saya. Loh, bingung niki tiang. Loh, iki padahal mau medit lho mau. Mbek awake dhewe ya medit. Tapi kok mbek aku loman. Akhirnya dia ngomong, ngapunten nggih. Saya tadi tidak sengaja nguping pembicaraan jenengan sama tiang istri. Lah tadi tak lihat sampean sama apa kebutuhan sendiri aja kok medit, tapi kok mbek aku loman. Kata Sayyidina Utsman, iya, saya kalau make sendiri itu bakal dihisab kali Gusti Allah. Nah kalau hisab saya terlalu banyak, saya susah nanti kalau di akhirat. Namun nek jenengan sing teko dan harta ini saya berikan kepada jenengan, ini bakal meringankan hisab saya kelak di akhirat. Saya tambah seneng. Nah iki sifatnya para sahabat istimewa nggih. Sing didik sinten? Kanjeng Nabi. Lah Sayyidina Utsman niki pas perang ada di depan. Tetapi yang di samping beliau ini ada 2 anak kecil. Umur 12 tahun. Kanan kiri. Bocah cilik 12 tahun. Pedangnya ya podo cilik-cilik alit-alit pisan. Sayyidina Utsman sempet ciut. Waduh, mau perang kok di kanan kiri ku anak kecil. Waduh, gak ketok wibawa iki. Wis ngerasa gak nyaman Sayyidina Utsman niki. Lah kok tiba-tiba dijawil kalih tiang sing alit niku, sing kanan. Iki kakak adik ceritane. Sing kakak ngomong, "Paman, Pak Lek. Dalem. Endi sing jenenge Abu Jahal?" Golek Abu Jahal di. Abu Jahal, iya. Endi sing Abu Jahal iku? Lapa golek Abu Jahal? Sami'tu annahu adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku denger dia itu sering ganggu Kanjeng Nabi waktu di Mekah. Gregeten aku mbek wong iku. Gak terima iki bocah cilik wis ngerti cinta kali Kanjeng Nabi. Gak terima nek nabine ku dilukai. Ngoten ya. Petak parani mari mbek aku. Delok ya. Jiwiti mbek aku. Terus didudukno iku lho Abu Jahal. Gowedhe iku lho. Aja padha delok aku rek, nggih. Gowedhe iku lho. Wong Abu Jahal itu diriwayatno 1 kambing cukup buat beliau, buat Abu Jahal nggih. 1 kambing entek, 1 onta bahkan dewean entek kayak Abu Jahal. Awake gede dhuwur, sak pira mboten ngertos kula nggih, gak tau ngukur soalnya. Lah niku terus dirine sing kanan niku sing bocah mau nggih. Tapi aja kondo dulurku sing apa sebelahmu, ben aku tok ae. Oh ya wis. Gak suwe niki sing sebelah ngomong, paman, endi Abu Jahal? Kenapa golek Abu Jahal? Sami'tu annahu adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dia suka ganggu Nabi, gak terima aku. Endi Abu Jahal? Ikulah Abu Jahal. Kata Sayyidina Utsman, pertama saya ngerasa ciut, tapi setelah saya tahu bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad, saya merasa orang paling wibawa di dunia ini. Dekat dengan 2 anak kecil yang punya iman sangat lebih kepada beliau Nabi Muhammad. Sampai kata Sayyidina Utsman, setelah trompet itu trompet perang mulai maju dimulai, saya lihat 2 anak kecil ini langsung lari lurus gak menggok sama sekali kemana? Ke Abu Jahal. Abu Jahal akhirnya mati walaupun bukan di tangan mereka, karena diriwayatkan Abu Jahal kalah sama 2 anak ini, kalah
Mbah mungkin dresep-dresep ning kolonge nggih, dicekel mbek Abu Jahal gak kena anak cak cilik kan ngono si angel cekelane nggih. Sampai diriwayatkan Abu Jahal itu pokoknya gara-gara dua anak kecil ini ndak bisa bangun, tiduran tok wis pokoknya sekarat. Yang bunuh yang bunuh Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Lah Abdullah bin Mas'ud ini memang dari awal goleki Abu Jahal. Kenapa? Punya dendam. Dendamnya napa? Abdullah bin Mas'ud ini pernah baca Quran di Mekah. Waktu Nabi Muhammad masih susah dakwah di Mekah. Dan tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud ini berani lantang baca Al-Quran di depan orang kafir. Waktu turun wahyu Quran tersebut, Abu Jahal gregetan, wani terang-terangan iki. Niku langsung kupinge Abdullah bin Mas'ud disoek kali Abu Jahal. Sampai Abdullah bin Mas'ud ini direwetkan nangis di depan Nabi Muhammad. Nangis. Kenapa dilihat sininya sobek gara-gara disoek kali sinten niku? Abu Jahal. Lah, kejadian itu Abdullah nangis, tiba-tiba niki malaikat Jibril datang ketawa. Lagi Abdullah nangis, Abdullah bin Mas'ud nangis, sedangkan malaikat Jibril datang ketawa. Niku Kanjeng Nabi langsung bingung. Ya Jibril, anta tathak wa ibnu Mas'ud yabki. Hah Jibril, kok guyu? Iki Abdullah bin Mas'ud nangis. Kata Jibril, saufa ta'rif ya Rasulullah. Nanti engkau bakal tahu kenapa saya ketawa. Lah niki kejadian nih. Ketika Abu Jahal tadi sudah tidur, tidak bisa apa-apa, teko niki Abdullah bin Mas'ud. Nah, sampean saiki wis gak iso apa-apa deloki. Ya, adabku pedih lho, nggih. Mbek go pedange niku. Tapi sik wedi niku, soalnya wedine Abu Jahal tangi. Ini tangi di smackdown buyar aku nggih. Niku disunduk to kados sik, dia njukuk tongkat ngono, disunduk klek-klek. Tangi gak iki? Sik delok tek-tek. Oh gak tangi, aman berarti. Tapi sik matane ketap-ketip, didelok. Ki piye cara mateni nggih? Didelok. Tiba-tiba bangun Abu Jahal. Nah, kaget deh. Nah, apa bebas dendam. Wis pateni aku wis. Hah, ya aku rene ape mateni sampean. Ya wis pateni aku. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ini direwetkan orangnya kecil kurus, bahkan kata direwetkan kadang kalau ada angin besar sampai katut Abdullah bin Mas'ud. Ya, saking cilik ya awake nggih. Lah, otomatis pedangnya nggih cilik nggih. Lah pas mau digorok niki Abu Jahal niki saking gedene terus kulitnya tebel niku udah ditumpul pedangnya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Jahal, lah mosok iki ape mbok potong mbek pedangmu sing cilik ngono, iku lho pedangku jukuken potongan aku. Malah diajari kali Abu Jahal. Akhirnya niku dijukuk pedangnya kali Abdullah bin Mas'ud. Sebelum disembelih, dipotong kepalanya Abu Jahal ini oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abu Jahal bin Mas'ud? Kata Abu Jahal, ya Abdullah bin Mas'ud sampaikan kepada Muhammad. Iki mau mati loh ya. Ini sudah tinggal game overnya tok. Nggih. Mau mati sudah ini. Kata Abu Jahal apa? Sampaikan kepada Muhammad, anta aduwi fid dunya wal akhirah. Kamu adalah musuhku di dunia dan di akhirat. Iki ape mati sik nglawan lho. Nggih. Sampai katanya Kanjeng Nabi, Fir'aunku itu lebih parah daripada Fir'aunnya Musa. Kalau Fir'aunnya Musa ketika tenggelam sempat bilang, saya amantu birabbi Musa. Saya iman seperti imannya Tuhannya Musa. Jadi sempat ingin beriman, sempat mau tobat, walaupun terlambat tetap masuk neraka karena sudah terlambat, tidak terima kali Gusti Allah. Tapi ini Abu Jahal sudah waktunya mau mati, malah sempat bilang aku tetap musuhnya Muhammad dan di dunia dan di akhirat. Makanya kata Nabi Muhammad, Fir'aunku ini lebih parah daripada Fir'aunnya Musa. Nah, sampai akhirnya dipenggal niku kali Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal dibawa diseret niku. Mboten saged diangkat wong saking gedene kepalane Abu Jahal. Jadi diseret, diikat, digeret niku. Sampai dibawa di depan Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dibawa datang malaikat Jibril. Nah, kaif ya Rasulullah? Gimana ya Rasulullah?
al-udhun bil udhun wa ra'su ziyadah. Dulu Abdullah bin Mas'ud cuman robek kepala kupingnya, telinganya, tapi ini Abdullah bin Mas'ud dapat telinga plus kepalanya. Ini keuntungan buat Abdullah bin Mas'ud. Wah, kata. Dari sinilah kita tahu bahwasanya kita dianjurkan nggih untuk cinta kalih Kanjeng Nabi. Ngajarkan kita punya anak supaya cinta kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak niku dijogo nggih, HP-ne niku didelok nggih, HP-ne aja isine game, video-video sing gak manfaat, tapi lihatlah HP-ne iku isine ana selawatan gak? Isine HP-ne iku wonten gak sing berhubungan dengan ayat suci Al-Qur'an. Jadi jangan dibiasakan anak itu masuk ke dunia yang tidak ada manfaatnya. Biasakan anak itu cinta sholawat, biasakan anak itu cinta ngaji, biasakan anak itu cinta agama, supaya kelak nanti di hari kiamat kita sanggup membawa mereka di hadapan Allah. Ya Allah, inni qad balagh. Ya Allah, aku sudah sampaikan ke anakku, aku sudah sampaikan, aku sudah ajarkan kepada mereka tentangmu, tentang Rasulmu, tentang Al-Quran, semuanya sudah aku sampaikan. Kalau seandainya anak tersebut menjadi anak yang soleh, akan menjadi syafi' nanti kelak di hari kiamat, akan menjadi pensyafaat buat orang tuanya kelak di hari kiamat. Anak itu nek baik syafaat gawe wong tuane. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu pernah lewat di satu kuburan. Kuburan niki sedang diadab, penghuninya sedang diadab, disiksa kalih malaikat. Tiba-tiba berhenti niki adabnya. Pas berhenti Nabi Isa tanglet kalih Gusti Allah. Ya Allah, ini apa yang membuat adabnya berhenti? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Isa, kaifa u'adzibuhu? Ya wahai Isa, wahai nabiku Nabi Isa, bagaimana aku Allah mau mengadab dia sedangkan anaknya sedang belajar baca Fatihah. Cuman gara-gara belajar baca Fatihah niki wong tuane langsung dibebaskan dari adab. Wa kaifa? Terus gimana kalau seandainya anaknya bukan cuman belajar tapi hafidhul Fatihah, hafal baca Fatihah, hafal Yasin, sampai insya Allah hafal Quran, maka pasti akan menjadi penentu dan memberi syafaat buat orang tuanya kelak di hari kiamat. Maka mugi-mugi majlis ini menjadi majlis yang barokah. Amin nggih. Majlis yang barokah, majlis yang memberikan syafaat, majlis yang memberikan maghfirah. Tidak keluar kita dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, mengangkat derajat kula lan panjenengan sedaya. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'anan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ma'nan syakiyan wa la matruda. Allahumma ja'al hadzal majlis hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma iftah lana abwabal jud waftah lana abwabal maghfirah wasu'ud waj'al lana mimman qarab bi'ani sayyidil wujud ya garib ya wadud. Mudah-mudahan sahibul bait diberikan semua kelancaran, semua hawaij kebutuhannya, hajahnya dikabulkan oleh Gusti Allah. Keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang damai, keluarga yang taat kepada Allah, keluarga yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak mereka menjadi anak yang soleh solehah, anak mereka menjadi anak yang pecinta Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhil karim warzuqna an-nadhara ila wajhi sayyidil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.